Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-teman seperjuangan dan sependidikan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa berpresentasi dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Astuti Widiawati dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 23040274019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto. 1.1 latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Sumber daya alam merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan patut guna menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam perlu dijaga dan dilestarikan. Diperlukan pengelolaan yang tepat agar manusia dapat mengambil manfaatnya. Banyak masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber pendapatan. Dalam bidang pariwisata, sumber daya alam juga dijadikan daya tarik untuk menarik wisatawan. Misalnya saja Kabupaten Mojokerto yang mempunyai potensi wisata yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto. Kemungkinan tersebut antara lain objek wisata Petilan Jolotundo Terawas, air terjun Coban Canggu, air terjun Dundung Terawas, wisata kolam air panas Padusan Pacet, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana seluruh tempat wisata yang ada guna menjamin kenyamanan pengunjung dan menarik lebih banyak wisatawan ke tempat wisata tersebut. Strategi pengelolaan sumber daya alam diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Salah satu inisiatif yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk menciptakan keterpaduan dalam memanfaatkan sumber daya pariwisata. Pengembangan pariwisata berkelanjutan memainkan peran penting bagi masyarakat dan generasi mendatang. Masyarakat dilibatkan dalam semua tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Menciptakan pariwisata berkelanjutan memberikan generasi masa depan kesempatan untuk menikmati, merasakan, dan belajar tentang sumber daya yang ada saat ini. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan adalah suatu bentuk pariwisata yang mempertimbangkan situasi saat ini dan dampak di masa depan. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa saja strategi yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dalam perkembangan wisata berkelanjutan di wilayah tersebut? 2. Apa potensi wisata yang dapat dikembangkan dengan berkelanjutan di daerah tersebut? 3. Bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat direncanakan agar memberikan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati, merasakan, dan mengetahui sumber daya saat ini? 4. Sejauh mana partisipasi masyarakat lokal dapat diintegrasikan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung wisata berkelanjutan? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Untuk memahami kondisi aktual sumber daya alam di Kabupaten Mojokerto dalam menilai keberlanjutan dan potensinya dalam pengembangan wisata. 2. Untuk menganalisis tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat lokal terhadap pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung wisata berkelanjutan. 3. Untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari pengembangan wisata berkelanjutan terhadap masyarakat lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. 4. Untuk mencari solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam guna mendukung pengembangan wisata yang berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat teoritas membantu dalam memperkaya dan mengembangkan teori-teori terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pengembangan wisata berkelanjutan. Manfaat praktis mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan. 1.5
5 batasan istilah, yaitu 1. Sumber daya alam yaitu segala bahan yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara langsung atau untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya. 2. Pengelolaan sumber daya alam yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatur, memantau, dan mengoptimalkan penggunaan dan konservasi berbagai jenis sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan mineral. 3. Pariwisata berkelanjutan yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatur, memantau, dan mengoptimalkan penggunaan dan konservasi berbagai jenis sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan mineral. 4. Pengembangan pariwisata yaitu upaya pemerintah atau sektor wisata dan masyarakat lokal untuk meningkatkan potensi dan daya tarik suatu daerah atau destinasi sebagai daerah tujuan wisata. 2.1 Penelitian terdahulu. Pertama, jurnal yang berjudul Strategi Penerapan dan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Wisata Alam. Desa Wisata Alam Sari, Desa Nogosari Pacet Mojokerto oleh Masina dan Yova Ilma Sabila Nurelisa pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Jurnal ini membahas mengenai strategi penerapan bagi masyarakat Desa Nogosari dalam praktik pengelolaan sumber daya wisata oleh Masina 2022. Kedua, jurnal yang berjudul Perancangan Kawasan Wisata Alam Berkelanjutan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto oleh Erina Mulansari pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian stakeholder. Jurnal ini membahas mengenai prinsip-prinsip perancangan kawasan wisata alam berkelanjutan di Kecamatan Pacet oleh Erina 2015. Ketiga, jurnal yang berjudul Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal oleh Hayu Primajaya pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Jurnal ini membahas mengenai upaya dalam mengembangkan ekowisata dengan memanfaatkan kearifan lokal oleh Hayu 2021. Keempat, jurnal yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata melalui Pendekatan Community Based Tourism Study pada Desa Tanjungan Kecamatan Kemelagi Kabupaten Mojokerto oleh Ardianti dan Febrian 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jurnal ini membahas mengenai peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui pendekatan Community Based Tourism atau CBT oleh Ardianti 2022. Kelima, jurnal yang berjudul Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Mojokerto dengan pendekatan kolaboratif governance. Studi kasus pembandian air panas Pacet oleh Haryoko dan Susiantoro pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Jurnal ini membahas mengenai pengembangan objek wisata dengan pendekatan kolaboratif governance dan membahas bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan dalam mengembangkan destinasi wisata di Kecamatan Pacet oleh Haryoko 2021. 2.2 Landasan Teori. 1. Definisi sumber daya alam adalah hal-hal yang terjadi di alam dan berguna serta berharga dalam kondisi di mana kita menemukannya oleh HAU 1979. 2. Pengelolaan sumber daya alam. Ketersediaan dan tingkat kelangkaan sumber daya merupakan indikator bagaimana sumber daya yang langka harus dikelola untuk meminimalkan degradasi lingkungan dan tidak mengancam keberlanjutan oleh Irawan 1992. 3. Definisi pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk pariwisata yang memperhatikan keadaan saat ini serta dampak yang akan terjadi di masa mendatang, baik dampak ekonomi, sosial, budaya, maupun dampak lingkungan alam oleh Zamfir 2015. 4. Definisi desa wisata adalah bagian dari program pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan keberlanjutan oleh Dewi Vandilin dan Baikuni 2013. 3.1 Jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif karena fokusnya pada penjelasan dan penggambaran secara rinci mengenai situasi atau fenomena yang sedang diteliti. 3.2 Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif karena penelitian ini menjadi pilihan yang baik untuk studi yang mencakup pemahaman mendalam tentang aspek-aspek seperti persepsi,
Sifat, motivasi, dan perilaku manusia terkait pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan wisata berkelanjutan. 3.3 Sumber data dan data penelitian, yaitu data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, diantaranya yaitu jurnal yang berjudul Pengembangan Pariwisata Alam dalam Mendukung Pembangunan Keberlanjutan di Desa Wisata Penting Sari, dan jurnal yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu untuk Memperkuat Perekonomian Lokal, dan jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan dan Pelestarian Objek Wisata di Desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kemudian, data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa data kualitatif yang kemudian dianalisis. 3.4 Teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur. Pada penelitian ini dilakukan studi literatur dengan cara mempelajari jurnal ataupun referensi lain yang terkait dengan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. 3.5 Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Kegiatan dalam pengolahan data dalam penelitian ini yakni 1. Reduksi data atau data reduction, 2. Penyajian data atau data display, 3. Penelitian data kembali, 4. Menyusun laporan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, baik disengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.